Bung Karno bilang begini, hutan itu bukan sekedar pohon tempat berlindung, tempat oksigen. Hutan kita adalah paru-paru dunia sekaligus apotik dunia. Tapi bagi Bung Karno, kalau hutan itu ditebang, bukan sekedar paru-parunya hilang, bukan sekedar obat-obatannya hilang, pertahanan semesta kita juga hilang. Kenapa? Hutan itu tempat gerilya. Jadi bayangin, Bung Karno sudah memikirkan fungsi hutan itu, bahkan disebut pertama sebagai fungsi pertahanan. Itu dasarnya. Jadi kalau kita merawat hutan, merawat apotik dunia, dan merawat perdamaian dunia, logikanya di situ. Jadi Anda mesti paham global security, sekaligus tadi etika lingkungan, dan paham human solidarity itu. Kita berupaya untuk memaksimalkan Pancasila itu, kita ekspor sebagai nilai, tapi di dalamnya ada ketunggalan berpikir, yaitu umat manusia sekarang diasuh oleh satu prinsip, hanya satu bumi, only one earth. Earth ethics itu yang diperlukan. Jadi belajarlah tentang lingkungan supaya Anda punya peralatan untuk bertengkar dengan mereka yang sekedar mengandalkan elektabilitas tapi tanpa intelektualitas di 2009. Kita menginginkan ada perdamaian, tapi anggaran militer kita naik terus. Kita naikin anggaran militer, Malaysia pasti ketakutan, naikin anggaran militer. Malaysia takut, Thailand ikut. Jadi ada persaingan anggaran kekerasan di Asia Tenggara. Padahal Asia Tenggara adalah masa depan planet, karena di situ ada energi, ada sumber daya manusia, ada potensi untuk menghidupkan kemanusiaan yang adil beradab. Nah, negeri ini harus diasuh oleh mereka yang paham tentang global security. Bung Karno paham nggak? Paham Bung Karno. Kan itu dasarnya kenapa kita pakai sila persatuan. Kenapa harus bersatu? Karena berbeda. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Konyol itu. Bung Karno bilang begini, kalian para jenderal, semua angkatan, kalian adalah peralatannya negara. Alat negara. Kalian adalah alat negara. Negara itu alatnya rakyat. Jadi kalian itu adalah alatnya alat. Anda bayangkan logikanya tuh. Silogismenya runtut. Jadi kita belajar logika hanya dengan baca di bawah bendera revolusi. Anda dapat banyak logika di situ. Anda juga dapat retorika di situ. Retorika itu yang dipamerkan oleh Bung Karno ketika sidang Indonesia menggugat. Dia ucapkan di luar kepala hubungan antara imperialisme dan kapitalisme, hubungan antara kemiskinan rakyat dan penjajahan. Jadi kita dapat sekaligus retoriknya kita dapat, logikanya kita dapat. Pemimpin kita bertengkar untuk menghasilkan konstitusi. Mereka dapat basis pertengkaran ketika dimunculkan satu ide. Negara mau disusun dengan cara apa? Mau dibikin republik? Kalau republik, republik Islam. Kalau mau jadi kerajaan, sultan-sultan. Kalau mau jadi negara agama, apa dasarnya? Itu namanya perdebatan intelektual. Dan mereka semua orang yang berpikir, bahkan tanpa ijazah. Merah berani, muda beraksi. Berani itu lambang dari banteng. Merah berani. Ada merah pucat, karena takut kebohongan dia sedang dibongkar oleh KPK. Merah pucat namanya. Itu bedanya antara merah banteng dan gajah merah. Kita lagi mencari pemimpin sekualitas anak-anak muda yang memproklamasikan Sumpah Pemuda. Ya, ada nggak sekarang? Apa persyaratan supaya kita bisa menghasilkan seorang leader, bukan seorang dealer, di masa depan? Satu tadi betul, calon pemimpin kita pertama kali dia mesti lulus ujian ethicability.
atau moralitas. Apakah dia pernah berbohong pada emak-emak? Apakah dia pernah mengkhianati seseorang yang membesarkan dia? Itu ujian etikabilitas. Setelah itu dia diuji di tahap kedua, intelektualitasnya. Karena untuk menjadi pemimpin 2029 dia mesti bergaul dengan sistem pikiran dunia. Dia akan ditanya, do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Do you speak human solidarity? Itu pertanyaan dasar yang tidak mungkin sekedar dijawab dengan, ya kalau nggak tahu ngapain tanya saya. Calon pemimpin kita harus mampu bergaul dengan global ideas. Dasarnya itu. Kalau dia lulus etikabilitas, dia lulus intelektualitas, baru dia boleh mengujikan dirinya di bidang elektabilitas. Kalau sekarang dibalik, elektabilitasnya dulu. Lo elektabilitas dibeli di lembaga survei kan? Anda mau elektabilitas berapa? Buzzer itu bukan konstituen. Konstituen adalah mereka yang menumbuhkan etos dan paham sejarah. Apa artinya sejarah? Sejarah yang jujur tidak perlu menghormati para pahlawan. Sejarah yang jujur harus dipakai untuk mengingat-ingat para pengkhianat. Itu konsepnya.